siang teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5. Izinkan kami untuk belajar bersama teman-teman tentang materi kita hari ini, yaitu administrasi peserta didik. Nah, saya Rati Septianti, izinkan saya juga untuk menyebutkan apa saja sih poin-poin yang bakal kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada pengertian administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Husnul. Ada tujuan administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Ayu Soraya. Nah, ada juga kegiatan administrasi peserta didik. Kegiatan ini meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan di awal, selama pembelajaran, dan juga di akhir. Untuk kegiatan di awal tahun pembelajaran akan dijelaskan oleh Vira. Lalu untuk kegiatan selama dan akhir tahun pelajaran akan dijelaskan oleh Andi. Lalu ada peran guru dalam administrasi peserta didik yang akan dijelaskan oleh Dina. Ada juga peran guru dalam mencetak peserta didik berprestasi yang akan dijelaskan oleh Juliandika. Lalu ada juga persyaratan teknis dan administrasi yang harus dimiliki calon penerima bantuan beasiswa peserta didik berprestasi. Persyaratan ini meliputi 2 hal, yaitu persyaratan teknis dan administrasi. Persyaratan teknis ini akan dijelaskan oleh Tia, lalu persyaratan secara administrasi akan dijelaskan oleh Brila. Lalu ada mekanisme pengajuan usulan dan penetapan penerima bantuan yang akan dijelaskan oleh Ariska. Dan terakhir, kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Rizna. Ya, itu saja. Selamat menonton. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai administrasi peserta didik, di mana siswa merupakan unsur yang paling penting dalam kegiatan pendidikan di dalam lembaga sekolah. Lembaga pendidikan itu menciptakan pendidikan ini untuk kepentingan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang cukup untuk peserta didik ini. Sedangkan administrasi sekolah, di mana administrasi sekolah ini adalah proses layanan untuk peserta didik, ya seperti surat menyurat dan lain-lain sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa administrasi peserta didik ini adalah suatu proses layanan dari awal peserta didik masuk ke sekolah hingga akhir peserta didik tamat di dalam sekolah tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari administrasi peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik ini adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, administrasi peserta didik disusun untuk memberikan petunjuk bagi penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi peserta didik dapat tertib dan teratur, sehingga mendukung ketercapaiannya tujuan sekolah. Selanjutnya yaitu kegiatan awal tahun. Nah, kegiatan awal tahun ini biasanya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, penetapan daya tampung peserta didik baru. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung berapa jumlah daya tampung masing-masing kelas, kemudian dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas apabila ada. Yang kedua, menetapkan syarat-syarat peserta didik baru. Secara umum, persyaratannya yaitu mencakup persyaratan umur, akademik, sikap, kesehatan, dan sebagainya. Persyaratan ini biasanya sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Dan yang terakhir yaitu pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Panitia ini dibentuk oleh sekolah pada tahun bersangkutan.
yang bertugas untuk membuat publikasi tentang penerimaan peserta didik baru, seperti menyiapkan formulir pendaftaran, menerima pendaftaran, menyelenggarakan tes, dan penyampaian hasil tes tersebut. Selanjutnya, penjelasan selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenali lingkungan tempat mereka belajar dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan sekolah. Yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah A. Orientasi untuk murid baru. Orientasi siswa baru adalah suatu usaha sekolah untuk memperkenalkan potensi sekolah dan membantu siswa untuk beradaptasi kepada sekolah. Orientasi siswa baru mencakup kegiatan pada hari-hari pertama sekolah, masa orientasi siswa atau MOS, pendekatan dan teknik-teknik yang digunakan. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam usaha untuk menunjukkan sesuatu. Hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid akibat tingkah laku mereka dinilai karena tidak pada tempatnya. Penjelasan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pelajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berperan aktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus dapat memotivasi dan mengendalikan siswa dalam mengikuti pelajaran. Akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya 1. Pelaksanaan ujian nasional, dan yang kedua, kenaikan kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan guru dalam administrasi kesiswaan. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan itu diantaranya adalah 1. Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua, dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Peranan guru dalam hal ini sangat penting, terutama mengenalkan lingkungan sekolah terhadap peserta didik. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru mempunyai andil yang besar di dalam memantau kehadiran siswa. Guru diharapkan mampu mencatat ataupun merekam kehadiran siswa. Meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan penilaian terhadap siswa, misalnya sebagai pertimbangan dalam menetapkan kenaikan kelas. Yang keempat, dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik prestasi belajar siswa agar menjadi semangat dan termotivasi untuk peserta didik yang berprestasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam mencetak peserta didik yang berprestasi. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Semakin jelas tujuan, maka semakin besar pula motivasi dalam belajar. Yang kedua, hadiah. Memberikan hadiah akan mendorong motivasi belajar bagi peserta didik. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Guru dapat menciptakan saingan atau kompetisi dalam belajar untuk memacu motivasi dalam belajar. Yang keempat, memberikan pujian. Siswa yang diberikan pujian akan merasa bahwa hal yang dilakukannya tidak akan sia-sia. Lalu yang kelima, hukuman. Hukuman diberikan kepada siswa yang berbuat kesalahan saat proses belajar mengajar. Hukuman ini diberikan dengan harapan agar siswa tersebut mau berubah.
Yang keenam, membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar dan menghidupkan suasana kekeluargaan dalam lingkungan sekolah. Yang ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Hal-hal yang dilakukan tentunya harus konsisten agar menjadi kebiasaan yang baik. Kedelapan, memperhatikan mutu dan kualitas guru. Kompetensi yang dimiliki guru berperan penting dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. Yang kesembilan, siswa bukan semata objek tetapi subjek pendidikan. Guru selain memberikan ilmu pengetahuan juga dapat memberikan wawasan mengenai sikap dan perilaku yang baik. Kesepuluh, membantu kesulitan belajar anak didik secara individual maupun kelompok. Yang ke-11, menggunakan metode yang bervariasi. Dan yang ke-12, menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan persyaratan teknik yang harus dimiliki calon penerima bantuan beasiswa peserta didik berprestasi. Persyaratan yang pertama yaitu juara 1, 2, 3 atau terbaik di bidang akademik, non-akademik maupun inovasi, perekreasaan, keilmuan pada tingkat provinsi atau nasional tahun 2019, belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019 atau 2019 dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan atau surat penetapan juara oleh penyelenggara dari pihak lain selain Direktorat PSMK. Persyaratan yang kedua yaitu juara 1, 2, 3 atau minimal Medallion of Excellence atau penghargaan yang diperoleh apabila peserta memenuhi batas nilai minimal atau yang setara di bidang akademik, non-akademik maupun inovasi, perekreasaan, keilmuan pada tingkat internasional tahun 2019-2020 atau belum pernah mendapat beasiswa prestasi dari Direktorat Pembinaan SMK tahun 2019-2020 dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan atau surat penetapan juara oleh penyelenggara. Persyaratan yang ketiga yaitu prestasi lainnya yang diakui oleh pemerintah atau pihak lainnya yang terkait, misalnya mencegah tindak kejahatan, membantu aparat dalam menanggulangi bencana, melakukan sesuatu yang di luar biasa sehingga diekspos oleh media, dan prestasi semacamnya pada tahun 2019-2020. Ada juga yang namanya bantuan beasiswa berprestasi dari daerah yang terkena bencana. Persyaratannya yaitu siswa SMK aktif yang berdomisili di daerah terkena bencana tahun 2019-2020. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan administrasi. Yang pertama, diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau SMK setelah adanya pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kedua, melampirkan data pendukung yang membuktikan pencapaian prestasi calon siswa berupa piagam, sertifikat, penghargaan, atau surat penetapan juara oleh penyelenggara. Yang ketiga, siswa diusulkan ditetapkan sebagai penerima bantuan PPK dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA Direktorat PSMK. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Brila, yaitu mekanisme pengajuan usulan dan penetapan penerima bantuan. Yang pertama, sekolah atau SMK menyusun dan mengajukan daftar usulan nama siswa penerima beasiswa prestasi beserta kelengkapannya kepada Direktorat Pembinaan SMK setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian, daftar nama penerima bantuan beasiswa prestasi atau khusus bencana diusulkan secara daring atau online melalui aplikasi Takola dengan laman http://psmk.kemendikbud.go.id/takola. Berkas-berkas yang diajukan dilengkapi dengan sertifikat kejuaraan atau surat penetapan juara, surat penetapan pengakuan hasil penemuan atau penelitian dari pihak yang berwenang dalam format PDF untuk beasiswa prestasi. Bagi yang terkena bencana dilengkapi dengan surat dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, Direktorat Pembinaan SMK melaksanakan seleksi dari nama-nama usulan siswa calon penerima bantuan beasiswa prestasi. Kemudian, PPK Subdit peserta didik menetapkan siswa penerima bantuan beasiswa prestasi dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, dan yang terakhir, keluarnya surat keputusan siswa penerima bantuan diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara 3
Jakarta untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu administrasi kesiswaan adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar atau PBM secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dan secara umum, tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjutnya, proses pembelajaran di lembaga tersebut atau sekolah tersebut dapat berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Mengatur semua penyelesaian tugas-tugas yang berkenaan dengan siswa tersebut. Nah, dengan pengaturan itu diharapkan semua tugas yang berkenaan dengan siswa atau siswi berlangsung secara efektif dan efisien sehingga memperlancar pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Terima kasih. Nah, itu tadi poin-poin yang udah kita pelajari hari ini. Sebelumnya, saya selaku moderator mewakili rekan-rekan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dewi Pratita yang telah memberikan kami kesempatan untuk belajar kali ini. Juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak video kami pada hari ini. Nah, saya juga mewakili teman-teman meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari penyebutan atau penjelasan materi kami kali ini. Terima kasih teman-teman dan selamat siang.